مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayani Sarisdayani, NPM 101204440 dari kelas F1 Manajemen. Di sini saya akan menerangkan mengenai ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Bagian pertama yang akan saya bahas pada materi ma'rifatullah ini yaitu ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Pengertian ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arofa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Manfaat mengenal Allah atau ma'rifatullah. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya atau raful iman wa taqwa. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya adalah yang pertama, al-khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi. Yang kedua adalah tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga adalah al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat adalah al-barokat atau keberkahan yang melimpah. Yang kelima adalah al-hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Dan yang terakhir adalah al-jannah, yaitu surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia telah mengenali yang pertama yaitu asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yaitu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia akan menunjukkan yang pertama, sikap sidik atau benar dalam bermuamalah atau bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu ikhlas dalam niatan atau tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melakukan pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu sabar dalam menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Yang kelima, berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Dan yang keenam adalah membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian kedua dari ma'rifatullah adalah at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari dua kata yaitu ma'rifat dan Allah. Secara singkat, ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya dan tiada satupun yang menyerupainya.
Sedangkan ma'rifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dari mengetahui tentang zat dan sifat Allah, maka selanjutnya Al-Ghazali pun memberi kesimpulan bahwa ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Ada 3 jalan untuk mempelajari at-thariq ma'rifatullah. Yang pertama, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Qur'an, yang kedua melalui metode Islam, dan yang ketiga melalui metode selain Islam. Bagian ketiga dari ma'rifatullah adalah al-manawi min ma'rifatullah, atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah, yaitu yang pertama adalah maradu syahwat. Maradu syahwat memiliki beberapa poin. Poin pertama yaitu al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan, lupa hakikat dirinya, dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoinya. Poin yang kedua adalah al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah az-zulmu atau kezoliman. Allah taala menerangkan bahwa orang-orang yang paling zolim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zolim atau aniaya seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat adalah al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Poin yang kelima adalah kasratul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Poin kedua dari al-manawi min ma'rifatullah adalah maradu as-subhah. Maradu as-subhah juga memiliki beberapa poin. Poin pertama yaitu al-jahlu, yang artinya kejahilan atau kebodohan, yakni mereka tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Mereka tidak mau menggunakan potensi diri mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Poin kedua yaitu al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula, keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik, selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Mereka disesatkan oleh Allah Ta'ala karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Maka orang-orang kafir dan munafik itu terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Mereka dalam kondisi ragu-ragu sepanjang hidupnya hingga datang kematian yang tiba-tiba. Poin ketiga adalah al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. Maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu, terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus, sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu. Poin terakhir yaitu poin keempat adalah al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.